Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat ya. Oke, nah pada pertemuan di pembelajaran bimbingan dan konseling atau BK, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih perilaku hidup hemat itu menjadi penting untuk kita pelajari bersama? Nah, maka dari itu, yuk kita sama-sama simak yang berikut ini ya. Materi pembelajaran kita pada kali ini berjudul Hemat itu Penting. Tujuan diberikannya materi ini kepada kalian adalah supaya lebih lagi memahami perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya dapat menjelaskan dampak negatif jika tidak memiliki perilaku hidup hemat. Berikut terdapat ayat dari Alkitab yang mendasari materi kita pada pertemuan kali ini. Terambil dari Amsal 21 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai materi hemat itu penting, terlebih dulu kita harus tahu nih, apa sih definisi dari kata hemat itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hemat adalah sikap berhati-hati, sikap cermat, dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu. Hemat juga berarti tidak boros. Nah, berikut kita akan saksikan dulu beberapa tips contoh hidup berhemat, salah satunya adalah tips hemat listrik. Kita lihat bersama-sama. Aku pulang. Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ya ampun Reno. Loh kak, udah pulang? Hah? Ih! Hah? Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini?
Halah, gitu kan yang penting udah bayar, Kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi. Sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. Makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya, Kak, maaf. Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya, Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih, Kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu Kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Hehe. Lalu apa lagi, Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap Bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Wah, berarti kita bisa dibilang superhero dong, ya kan? Superhero penjaga bumi. Wah, bener, Kak. Tuh, udah nyala. Hah? Yeay! Oke, kalau baru saja kita bersama-sama menonton tips berhemat energi listrik yang sudah dikemukakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Nah, sekarang kita akan beralih ke video berikutnya, yaitu tips-tips untuk berhemat air. Ya, ternyata selain energi listrik, kita juga harus bisa berhemat air. Nah, seperti apa cara menghemat air yang baik dan benar? Kita akan tonton videonya bersama-sama. Air. Tahukah kamu? 75% tubuh kita adalah air. Setiap hari, air akan keluar dari tubuh kita. Saat cuaca panas dan saat berolahraga, air akan keluar dalam bentuk keringat. Air juga keluar saat kita buang air kecil. Air yang sudah keluar harus diisi lagi. Kalau tidak, akan terjadi dehidrasi. Caranya adalah minum air sebanyak 2,5 liter atau 8 gelas tiap harinya. Jumlah air di bumi dari dulu sampai sekarang tidak berubah.
Mengapa? Karena air terus bergerak. Ini dinamakan siklus air. Jadi prosesnya adalah air menguap menjadi awan karena panas matahari, lalu awan menurunkan hujan ke permukaan bumi. Proses ini akan terus berulang. Air di bumi terdiri dari 97% air asin dan 3% air tawar. Kita hanya bisa mengkonsumsi air tawar. Sebagian besar air tawar adalah es yang ada di kutub. Sisanya yang bisa kita gunakan terdapat di tanah, sungai, dan danau. Polusi. Air bersih yang kita gunakan berkurang karena polusi. Polusi disebabkan oleh limbah pembuangan pabrik dan yang paling banyak adalah limbah rumah tangga. Contohnya air dari mencuci baju, air dari mencuci perabot, toilet, dan sisa makanan yang tidak habis. Jumlah pemakaian air. Mari kita hitung banyak air yang kita pakai. Menggosok gigi dengan air yang terus mengalir akan menghabiskan 12 liter air tiap menitnya. Jika kamu menggosok gigi selama 2 menit, maka air yang terpakai adalah 24 liter. Mandi dengan bathtub menghabiskan 112 liter air. Menyiram toilet membutuhkan 24 liter air per flush. Jika kamu ke toilet 5 kali, maka air yang dipakai adalah 120 liter. Mencuci piring menghabiskan 12 liter air per menit. Jika kamu mencuci piring selama 5 menit, air yang terpakai adalah 60 liter. Mencuci baju dengan mesin cuci membutuhkan 160 liter air. Jadi jumlah pemakaian air yang kita gunakan per hari adalah 476 liter. Krisis air. Beberapa negara di dunia mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah negara Afrika, yaitu di kota Kenya. Penduduknya hanya bisa memakai 95 liter air per hari. Air bersih sangat sulit didapatkan karena adanya kekeringan. Kaum wanita dan anak-anak harus berjalan sangat jauh untuk mendapatkan air. Perjalanan yang dilalui selain panas dan jauh juga berbahaya karena tingkat kriminal di daerah Kenya cukup tinggi. Air yang mereka dapat juga mengandung bakteri berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti diare dan dehidrasi. Menghemat air. Bagaimana cara kita menghemat air? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Saat menyikat gigi, taruh air dalam gelas untuk berkumur. Jangan biarkan air terus mengalir dan pastikan keran air tertutup dengan benar. Saat mandi, gunakan shower karena pemakaian airnya lebih sedikit daripada menggunakan gayung atau bathtub. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Pastikan cucian baju ibumu penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci semua baju sama banyaknya dengan mencuci satu baju saja. Saat mencuci piring, tampung air dalam baskom untuk membilas piring. Cara ini lebih hemat daripada menggunakan air yang terus mengalir. Dengan itu saja, kamu sudah membantu orang-orang yang kekurangan air dan mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Yuk kita hemat air mulai dari sekarang. Oke, barusan kita juga sudah melihat tips-tips berhemat air ya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang menguntungkan ya ketika kita bisa berhemat air maupun berhemat energi listrik seperti di video sebelumnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di layar saat ini. Kita membelanjakan uang tanpa sebuah perencanaan.
Apakah kalian pernah mengalami situasi seperti itu? Sehingga uang yang seharusnya kita pakai untuk mencukupi kebutuhan yang lain yang mungkin lebih penting atau lebih urgent, itu sudah habis terlebih dahulu uangnya sebelum waktunya. Nah, seringkali juga kita pasti pernah ya menggunakan uang tanpa berpikir jangka panjang. Ya. Seperti yang di slide sebelumnya, ya, mungkin pernah membeli suatu barang yang belum tentu kita butuhkan. Tapi kita hanya ingin saja, tapi itu sebetulnya bukan hal yang kita butuhkan saat ini. Ya. Nah, melalui peristiwa seperti itu, biasanya kita menggunakan uang kita tanpa berpikir jangka panjang. Ya, tidak memikirkan bahwa apakah uang yang akan dikeluarkan ini akan ada sisa uang atau tidak. Apakah uang yang dikeluarkan ini betul-betul aku butuhkan atau tidak, seperti itu. Ya, apakah uang yang aku keluarkan ini masih ada sisa ya buat sampai akhir bulan dan lain sebagainya. Ya, mungkin seringkali ya kita menggunakan uang tanpa berpikir jangka panjangnya. Nah, jika semisal kita sudah ada dalam situasi seperti itu, pastinya banyak cara yang akan dicoba dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang harus tetap dipenuhi setiap harinya. Salah satunya dengan meminjam. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, ketika kalian menginginkan sesuatu barang misalnya, padahal barang tersebut belum tentu kalian butuhkan. Akhirnya kalian beli barang tersebut tanpa sebuah perencanaan, dan mungkin setelah itu akibatnya uang kalian akan habis atau berkurang drastis. Nah, jika sudah seperti itu, pasti kalian akan mencari cara bagaimana supaya kondisi keuangan kalian tetap stabil sampai akhir bulan misalnya. Ya, yang kalian lakukan mungkin salah satunya adalah dengan meminjam. Bisa jadi meminjam ke orang tua, ke kakak, ke adik, atau ke saudara lainnya, atau bahkan ke teman. Nah, hal-hal seperti itu sebaiknya kita harus hindari. Jangan sampai kita lakukan. Nah, terkadang kita lupa bahwa dengan kita meminjam uang berarti akan membuat keuangan kita di bulan berikutnya akan lebih berat lagi. Karena kita akan menanggung beban hutangnya. Ya, pastinya ketika kita meminjam uang kepada keluarga, orang tua, adik, kakak, bahkan ke teman, pasti kita harus mengembalikan uang tersebut. Dan itu akan menjadi beban buat kita. Ya, karena kita harus menanggung hutang tersebut. Dan apabila gaya hidup seperti ini tidak dirubah, maka akan mengakibatkan kita hidup di dalam lingkaran hutang. Maka dari itu, hal-hal seperti ini tidak disarankan bagi kita, ya. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih bijak lagi dalam menata keuangan dan menerapkan gaya hidup yang hemat. Jadi kita harus betul-betul bisa mengatur keuangan kita dengan baik, beli suatu barang yang betul-betul kita butuhkan, bukan yang kita sekedar inginkan. Jika kita menginginkan sesuatu barang atau suatu hal, kita bisa lakukan dengan cara menabung.
bukan dengan cara meminjam ya, atau dengan cara memboroskan uang yang kalian miliki ya, bukan dengan cara seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul bisa mengatur keuangan kita dengan baik juga. Nah, ada sebuah video lagi untuk materi pembelajaran kita pada kali ini ya. Tips berhemat untuk pelajar. Ini penting sekali untuk kita simak bersama-sama supaya kita bisa lebih lagi belajar hidup berhemat sebagai seorang pelajar. Seperti apa tipsnya? Kita lihat bersama-sama. Tips berhemat bagi pelajar. Oke guys, di video kali ini gue akan membagikan tips-tips kepada kalian bagaimana cara menghemat duit kalian, yaitu para pelajar. Langsung aja ke tips yang pertama. Yang pertama, jangan lupa sarapan. Ya, kenapa jangan lupa sarapan? Karena dengan sarapan kalian bisa menghemat uang kalian yang akan kalian keluarkan untuk membeli makanan di kantin kalian. Nah, ini bisa jadi salah satu kiat untuk menghemat duit kalian. Oke, yang kedua, setelah sarapan jangan malu untuk membawa bekal. Ya, kenapa? Karena dengan kalian membawa bekal, kalian akan menghemat uang kalian untuk belanja lagi siangnya, ya nggak sih? Ya, gua sendiri waktu SMA gua selalu bawa bekal. Dan itu sangat-sangat efektif untuk menghemat. Lumayan kan, beli nasi berapa? 5.000? 10.000? Minum? Nah, kalian harusnya bawa bekal, makan, dan minum dari rumah. Sehingga itu bisa menghemat duit kalian. Oke, tips yang ketiga adalah bedakan mana keinginan dan kebutuhan. Ya, karena kalian tahu lah, umur-umur seperti kalian ini pasti lebih banyak keinginan untuk beli ini, beli itu, beli HP baru, beli kamera, beli apa aja yang kalian tuh pingin, tapi sebenarnya kalian tuh nggak butuh. Itu dia. Jadi bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kebutuhan itu adalah hal yang terdesak yang harus segera dipenuhi. Kalau kalian misalnya masih punya HP dan itu masih bisa digunakan, dan kalian ingin sebuah HP baru dengan budget yang mahal, misalnya iPhone 7, nah itu adalah salah satu keinginan, bukan kebutuhan guys. Ya seperti itu. Jadi bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Penuhi dulu kebutuhan, baru keinginan kalian. Sehingga kalian tidak menghambur-hamburkan uang kalian hanya untuk keinginan yang 1-2 kali aja. Dan tips yang keempat, kalian harus menyimpan duit kalian celengan atau rekening pribadi. Ya, kenapa? Karena kalau kita bawa uang cash kemana-mana, itu kan rasanya seperti ingin mengeluarkan. Nah, ketika uang kalian tidak kalian bawa, alias kalian simpan di dalam celengan atau di rekening, itu akan mempersulit kalian untuk menggunakannya. Dan itu cukup efektif untuk menahan keinginan kalian untuk berbelanja. Nah, tips yang kelima, manfaatkanlah fasilitas gratis. Ya, ada wifi gratis di sekolah yang dipakai, daripada kalian pakai data habis terus beli lagi. Mending kalian manfaatkan fasilitas gratis yang ada, baik itu wifi atau itu misalnya buku gratis, pinjaman di perpustakaan, ya kan. Nah, itu salah satu fasilitas gratis yang kalian bisa maksimalkan agar kalian bisa menghemat uang saku kalian. Oke, tips yang keenam, selalu ingat kenapa alasan kamu berhemat saat kamu ingin mengeluarkan uang. Ya, dengan mengingat alasan kamu untuk menyimpan uang, kamu akan kembali termotivasi sehingga keinginan-keinginan untuk berbelanja itu bisa direm atau ditahan. Jadi kalau kalian mau berhemat, ya kalian harus tahu tujuannya apa. Oke? Dan tips yang terakhir, kurangi nongkrong dengan teman-teman yang mengeluarkan banyak duit. Bukan berarti nggak boleh ngumpul teman-teman, boleh, tapi kalau hal yang konsumtif, mendingan kalian menghindar atau kalian cari kesibukan lain yang tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Nah, ini cukup efektif dan sering terjadi. Kadang-kadang kalian sudah menyimpan duit, terus ke teman kalian ngajak, di sini yuk belanja, dan akhirnya uang kalian habis lagi. Nah, kalian itu harus menghindari pertemuan-pertemuan yang mengeluarkan banyak duit. Nah, itu bisa salah satu kiat untuk berhemat. Oke, barusan kita simak sama-sama ya video tips-tips berhemat bagi pelajar. Semoga semua tips yang tadi sudah diberikan, baik itu tips hemat energi listrik, hemat energi air, juga tips-tips berhemat bagi pelajar, bisa menginspirasi kita semua untuk lebih lagi menerapkan gaya hidup yang hemat. Nah, kesimpulannya adalah dengan kita menerapkan gaya hidup hemat, secara tidak langsung kita juga sudah merencanakan hari depan baik yang akan kita jalani. Oke, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Save our money
Save our future. Good luck and God bless you. Oke, tadi kita sudah banyak sekali ya membahas mengenai beberapa contoh perilaku hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari beserta tips-tipsnya. Nah, ada banyak sekali ya, ternyata ada hemat energi listrik, hemat air, hemat tenaga, hemat waktu, terlebih juga hemat secara finansial atau keuangan. Nah, anak-anak, yuk mari kita sama-sama untuk belajar dan menerapkan perilaku hidup hemat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini menginspirasi kalian semua ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Sehat selalu dan salam semangat buat kalian semua. Sampai jumpa.